menyambut ulang tahun Trans7 dan Transmedia, kita jajan yuk bersama host legendarisnya Transmedia, Indra Bekti. Langsung aja yuk kita cari yuk. Mana ya makanannya ya? Apa Pak? Cari apa? Ada apa di mana? Yang bener dong. Jangan apa-apa kayak begitu. Maaf. Sini. Ibu ini ngapain sih? Ibu ngapain pakai baju norak banget lagi warnanya begini? Nabrak saya lagi. Mak ini mak. Lebih terkenal. Iya, saya tahu apa sama saya. Nggak tahu nggak kenal saya. Ntar malah lagi inget-inget. Gue juga bisa muter-muterin kayak begitu. Oh, bisa. Ada emak noh. Ada emak. Lu pusing beneran. Mama lagi pusing nih. Kenapa sih? Mau nyari baju Buat acara HUT Transmedia, tapi emak bingung, emak nggak tahu ini di mana. Kok sama? Ini di Tanah Abang. Semua baju-baju ada, Mak. Di sini ada. Ada. Yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Juga Kan mau buat beli. acara ulang tahunnya Transmedia. Bareng dong kita berarti. Ayo kemana kita belanja ya? Tapi nanti temenin aku makan dulu ya. Iya. Bener. Emak juga lapar. Kayak ada nyari-nyari baju. Ayo, makanya. Yuk, let's go. Aduh. Sebelum ke puncak acara HUT Transmedia nanti malam, kita isi perut dulu dong ya foodies. Baru masuk aja udah disambut nih sama deretan makanan. Total ada 49 menu. Waduh, galau nggak tuh mau pesen yang mana? Tenang, Makan Receh Mas selalu kasih yang terbaik pastinya foodies. Nih rekomendasi best sellernya. Ada seafood kerang tumpah, ayam goreng kremes, udang kremes, jengkol nih wajib banget ya, plus aneka tumisan. Ada sekarang kita makan. Mak mau yang mana dulu nih, Mak? Emak mau yang ini. Oh, mau yang itu. Aku mau yang udang kremes. Tumpah. Tuh. Ini dia nih udangnya tuh. Mani panjang. Wow. Besar sekali. Mak pernah lihat nggak udang segede-gede gini? Lihat dong, karena makan pinggir pantai rumahnya. Iya. For your info nih foodies, udang yang dipakai di sini itu udang galah ya, si raja udang air tawar yang badannya panjang, dagingnya tebal dan manis alami. Nah, yang bikin makin spesial di sini itu adalah sambalnya. Ada sambal bawang, sambal hijau, sambal terasi dan juga sambal jower. Mak, tolong Mak, tolong Enak Mak. banget. Enak banget, Budi. Sambelnya itu ya, langsung nyos ke dalam mulut. Langsung ketar. Kalau aku nih sambelnya nih seger banget. Sama udangnya tuh ya, fresh ya, Fresh Mak. banget, udangnya fresh. Sambelnya gimana, Mak? Sambal yang ketar membahana. Jadi udangnya, teksturnya itu sangat gurih. Terus pas dimakan itu enak sekali untuk dimakannya. Karena langsung empuk, dagingnya itu empuk banget, langsung hancur di mulut aku, Mak. Iya bener, lembut banget. Mak, bener banget, Mak. Terus sampai nih kalau udang masih segar itu rasanya tuh manis. Nah, bener. Rasanya itu ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Pokoknya masih segar. Enak banget. Dan kremesannya itu jadi bikin cita rasa bertambah ya, Mak? Bertambah betul sekali. Pak, kita cobain yang ini, Mak. Ih, boleh. Ini apa namanya, Mak? Ini tuh kerang tumpah. Kerang tumpah ya. Kita cobain. Makan. Mak, coba Mak Mau ambil kerang kerangnya, aku hijau. coba udangnya. Karena ini tentunya pasti kan berbeda ya. Iya. Karena Apa ini bumbunya? Buat seafood lovers, wajib cobain ya seafood kerang tumpah ini nih. Isinya tuh ada udang, kerang hijau, kerang darah, dan potongan cumi. pasti enak banget. Enak banget, Budis. Bumbunya lebih berasa ya. Iya. Ada pedas-pedasnya. Ada gurih-gurihnya juga. Yang rasa udangnya itu loh, manis, bener. lezat banget. Kalau ini namanya kerang darah. Oh gitu. Enak. Wow, ini dong. Wow. Enak Cuminya, banget. Mak. Nah, dapat kepalanya, emak dagingnya. Cuminya juga nggak alot. Gampang banget untuk dikunyahnya. Jadi ini masaknya bener nih, Ma ya? Bener, misalkan cumi itu terkenal dengan alot, nak. Ya. Apalagi yang gede kayak gini, ini mah enggak. Enggak ya?
Nah, menu yang satu ini juga nggak boleh dilewatin ya foodies. Yes, jengki guys alias jengkol. Baunya udah. Udah jengkol. Rasanya Ini bener-bener makanan yang paling terenak. Empuk, paling empuk. empuk. Terus udah gitu isi bumbunya ini pedes-pedes. Terus meresap juga nya. Nah, Kameramen mau coba jengkol? cobain ya, cobain. Nggak doyan dia. Oh, kalau gitu kameramen aku juga bisa. Oh, boleh. Sekarang. Boleh, bisa. Makan receh, kameramen bisa masuk. Karena kita suruh cobain ya. Ini dia nih, lu makan nggak lo? Masukin dong. Mak, jadi udah berapa lama nih gabung di Transmedia? Emak udah lama. Udah sekitar mau 4 tahun. Banget ya. Panjang sekali ceritanya itu. Dulu itu emak tuh YouTuber Pangandaran. Awalnya itu. Terus diajak collab nih sama Gundul. Diajak si Gundul. Setelah lama emak ditawarin program, dibuatin program sendiri, mau nggak? Nah, sampai saat ini Masya Allah, Alhamdulillah. Kabakti itu kan udah bukan 1, 2 atau program lagi ya, banyak program-program yang sudah Kabakti pegang nih. Pasti di situ ada cerita dukanya, senengnya, susahnya, boleh sedikit lah berbagi sama emak. Awal karir aku tuh berawal dari kayak cuman kuis 3 menit doang. Itu Mbak Herti Purba yang ngajak aku bisa jadi masuk ke Transmedia ya, Trans TV waktu itu aku. Terus itu tahun 2001 ya, itu awal-awal Trans TV berdiri. Semoga Transmedia semakin sukses, Amin. semakin jaya, Amin. program-programnya semuanya semakin berkah. Betul. Amin. Dan Ratingnya panjang dan ratingnya semuanya bagus. Bagus. Mensejahterakan kita para artis-artis, ya, untuk karyawan-karyawan, iya, kameramen, semua produser ya. Iya, semuanya pokoknya mah berkah. Amin buat doanya ya foodies. Sip, perutnya kenyang, lanjut yuk ke agenda beli baju baru nih foodies. Buat datang ke acara HUT Transmedia nanti malam dong, biar kece kita. Mak, coba-coba dulu ya. Kumaha? Boleh. Oh, gratis, ini bisa dibawa pulang langsung. Oh, bayar dulu. Coba mah nggak apa-apa. Iya, coba nggak apa-apa. Ini berapaan ya Mas gini, Mbak? 3,5. 3,5. Bisa nggak 50.000 aja? Ini bagus loh. Warnanya lebih mencerah Lebih gitu ya. lebih ngejrengnya bagus ianya. Bling. Kayaknya ini deh bagusan yang ini deh. Yang ini aja. Mak mau pilih Mana dulu lagi? aja. Tonton terus, makan receh. Menu receh. Tapi rasa Nggak nggak recehan. recehan. Ih, pinter banget sih, Mak. Bagus loh. Udah. Mak, ini buat suaminya, Mak, kali, Mak. Foodies, spesial hari ulang tahun Transmedia nih. Makan receh kedatangan tamu spesial dong. Pemirsa setia Trans 7 sih pasti udah kenal nih ya kan. Pokoknya keywordnya adalah joran atau mantap. Betul. Host Mancing Mania Strike Back Trans 7, Cepi Anwar. Kita buktiin ya foodies, beneran sehandal di Mancing Mania nggak sih kemampuan menaklukkan ikannya? Makan receh, mantap. Bukan ya? Mancing Mania Strike Back, mantap ya Cep. Wah ini, ikannya kayak gede nih. Memang kalau ikan gede gini, dia nggak mau naik. Oh, udah kelihatan sih. Kelihatan Kang. Oh, bawal. Sip. Yoi. Bawal nih ternyata. Boleh gede banget. Jagoan Mancing Mania Strike Back sih emang beda ya foodies. Gak pakai lama udah langsung strike aja tuh. Widih, asik. Nih. Ini salah satu ikan monster nih yang ada di kolam monster di Lubana Sengkol nih. Ikan bawal atau ikan pacu. Ini sebenarnya masih saudara nih sama piranha. Cuman ini yang lebih jinaknya. Udah banyak juga di Indonesia. Oke, ini besar nih. Ini paling kecil. Ini paling kecil. Ya, elah. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun kecil dapetnya monster. Kita mau cari lagi nih. Sekalian nanti saya mau mancing yang buat makan ya, Pak. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Meski dapetnya bawal, jenis ikan yang bisa dimakan ya foodies, tapi khusus yang ada di kolam monster ini harus dirilis. Kalau buat yang mau diolah mah tinggal gaskan aja deh tuh mau mancing di kolam yang mana. Ada nila, mujair, mas, atau patin kayak pilihan Cepi.
strike. Ini nih salah satu ikan catfish yang rasanya itu lumayan enak. Terus juga kalau di sini kita mancing tuh bisa kita olah jadi makanan. Sip, karena daging patin itu tebal dan juga lembut ya foodies, jadi diolah sama rempah segar sih bakalan best nih. Dipindang, maksudnya dipindang aja kali ya. Tapi pindangnya mau yang spesial dong pastinya. Nah, foodies, ini udah jadi nih. Patin pindang nanas yang tadi saya dapet. Saya mau cobain dulu ya. Ini ibu-ibu makan apa, Bu? Makan ikan mas. Makan ikan mas ya? Mas ikannya cowok berarti ya, Bu? Yes, nggak cuma berkuah kuning, tapi signature pindang patin di sini tuh ada nanas-nanasnya gitu loh. Tahu dong ya, jadi makan apa yo? Foodies ini seger banget rasanya. Mungkin ada nanas-nanasnya, jadi emang seger banget. Dan juga patinnya lembut banget, dagingnya plus nggak bau tanah nih. Biasanya kalau misalnya di kolam-kolam kan bau tanah ya, ini nggak sama sekali. Ini enak banget. Saya nggak sabar nih, pengen langsung cobain pakai nasi aja, ketuang aja ya. Eits, tahan dulu. Katanya sih kalau orang Sumsel asli itu makannya nggak cuma pindang sama nasi aja foodies, tapi juga sambal rampai. Aduk, uak-uak jadi satu dan... Ini pedes banget sih, seger banget. Karena ternyata sambal mentah ya. Jadi sambal itu sambal mentah. Plus ditambah si kuah patinnya tadi. Jadi pedesnya dapet, segernya dapet, langsung melek nih kalau makan nih. Siang-siang pas banget nih. Makan kayak beginian nih, mantap. Fix dor sih foodies. Secara asam segarnya tuh kayak combo. Nggak cuma dari kuah berempah, tapi sekaligus tomat rampai yang didatangkan langsung dari Lampung. Meski cimit alias kecil, tapi urusan bikin melek mah tomat rampai ini jagoannya foodies. Beh, segernya mah pol. Nah, saya juga mau cobain nih, mujairnya. Tadi ibu-ibu kayaknya lahap banget makannya. Cobain ya. Plus, ini juga harus dikasih sambal, rampai, sama tempoyak. Katanya nggak boleh pisah nih. Wih, agak lain lagi nih. Apa jadinya ya foodies? Ikan yang simply dibakar, tapi cocolannya tuh sambal rampai segar sama sambal tempoyak yang terbuat dari fermentasi durian. Nah, loh. Ini rasanya unik banget sih. Segar, gurih, terus ada aroma-aroma dari duriannya. Ini mantep sih. Enak banget. Nah, buat temen-temen, kalau misalnya yang bau nyengat banget, emang nih nyengat banget. Tapi kalau dicampurin sama sambal rempai ya, 100 buat mbak ya. Sambal rempai, ini enak banget jadinya. Perpaduannya pas banget. Keren emang nih. So, gimana foodies? Istimewa kan jajanan dan host makan receh kali ini? Pastinya Trans 7 dan Transmedia selalu spesial di hati foodies, ya kan? Iya dong. Selamat ulang tahun Trans 7 dan Transmedia ke-24. Semoga memberikan inspirasi, tayangan yang bermanfaat buat seluruh bangsa Indonesia. Trans 7, Transmedia, 24 hour. Arum, aroy mah. Sensasi pertama yang aku rasain ini memang seger banget. Nih, ada telurnya, si kepiting. Arum, aroy mah. Foodies, karena hari ini spesial, jajannya juga spesial dong. Eits, ini bukan ayam goreng biasa loh ya, tapi ayam goreng favoritnya anggota girl band Korea yang ada di Bangkok.
Wah, jajannya gak kaleng-kaleng kan foodies? Ya iyalah, namanya juga dalam rangka ulang tahun ke-24 Trans7 dan Transmedia. Wah, aku lagi ada di Bangkok. Swadikap, kopun kap, Alena kap, tong lai kap, kap. Aku lagi mau makan ayam goreng yang pernah dimakan sama Yuna SNSD. Ci 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 e i e i e ci 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 e i e i e. Kedai Polo Fried Chicken di Bangkok ini udah legend loh foodies, udah buka selama lebih dari 50 tahun dan sekarang dikelola generasi ketiga. Sejak tahun 2018, warung yang terletak di Jalan Soi Polo ini konsisten mendapat predikat Michelin Bib Gourmand. Predikat ini khusus buat warung atau kedai yang terkenal lazis tapi harganya masih terjangkau. Cocok lah ya buat kita-kita foodies. Hai banget karena, hai banget karena. Cày nứa đều cày nứa nó có cày phát được cày nứa còn cái nứa Kai ngahap. Oh, kai ngahap katanya. Itu artinya berarti ayam kampung. Wah, seru banget ya. Ini boleh. Udah deh Ki, nggak usah cosplay jadi warlock ya. Mau warlock ya atau turis, harganya sama aja kok. Menu ayam goreng mulai dari 140 baht atau sekitar Rp74.000. Aslinya sih ayam goreng di sini udah terkenal lazis. Tapi gara-gara Yuna member girl band SNSD pernah makan di sini, makin deh itu terkenal foodies. Gak heran deh foodies kalau mau makan di sini tuh pakai acara antri segala. Tapi demi makan enak pas ulang tahun sih, ya gak apa-apa lah ya. Ya foodies, langsung kita cobain ayam goreng legend di Bangkok yang sampai didatengin artis Korea saking lazisnya. Ayamnya empuk banget, juicy, tapi nggak yang over berminyak banget di dalamnya ya. Walaupun sebenarnya kita ngeliat kalau kulitnya ini nih, tuh kayak digoreng deep fried gitu, terus kering-kering, keriput-keriput, tapi ini bikin enak tuh. Rasanya sih memang cuman kayak gurih sama rasa bawang putih, nggak terlalu yang bercampur banyak banget bumbu, tapi rasanya emang enak banget. Kunci kelezatan ayam goreng di sini tuh emang terletak di taburan bawang putih gorengnya foodies. Aroma bawang putih goreng yang sedap menambah cita rasa ayam goreng yang garing lembut. Kalau mau makan pakai nasi, ada pilihan nasi putih atau sticky rice alias ketan. Kalau mau berasa Thailand banget sih, ya pilih ketan kayak Kiki gini nih foodies. Nah, kalau foodies suka makan ayam pakai tambahan saus ataupun sambal, di sini ada dua pilihan. Yang warnanya kemerahan ini saus ala Thai yang rasanya asam manis. Nah, kalau yang kecoklatan itu rasanya lebih pedas karena ada bubuk-bubuk cabenya tuh foodies. Beda banget sama sambal cabai-cabai yang ada di Indonesia gitu, cabai rawit, beda banget. Dia tuh bukan yang kalau kita makan kepedesan sampai yang kayak wah gitu, enggak. Tapi soft aja gitu pedesnya. Pas jam makan siang, kedai Polo Fried Chicken ini selalu rame loh. Nggak cuma warlock, tapi banyak turis yang datang juga ke sini. By the way, kalau Kiki makan enak buat ngerayain ulang tahun Trans7, yang di belakang Kiki itu juga lagi ngerayain sesuatu loh foodies. Kalau Mas Timnas ya, dari olahraga apa? Sepeda. Wah, sepeda. Udah tanding belum? Gimana? Menang? tadi dapat gol 1. Dapat gol 1. Wah, congratulations. Wah, jauh-jauh ke Bangkok pas banget ya ketemu sama atlet-atlet yang lagi bertanding di SEA Games 2025. Tuh kan foodies, kelezatan ayam goreng di sini emang wajib banget buat dicobain. Apalagi buat foodies penggemar K-pop ya kan? Tapi kalau nggak punya kesempatan ke Bangkok, bisa kemana nih Ki? Buat foodies di rumah, aku mau ingetin malam ini akan ada guest star-nya di acara ulang tahun Transmedia yang ke-24, 24 Hours. Ada siapa? Ayo, ada siapa? Suka banget kan sama K-pop, sama musik-musik Korea, sama drakor-drakornya? Tenang, ada Sondiak malam ini di Transmedia 24 Hours. Selain ayam goreng, ada juga nih foodies fish cake-nya juga. Bentuknya mirip pempek, tapi di sini nggak pakai cuko foodies. Fish cake disajikan dengan timun, sambal ala Thailand, dan kacang tanah. Asam manis rasanya.
Enak, kenyal, dan empuk. Catat ya nama warungnya Foodies, Polo Fried Chicken di Kota Bangkok. Jadi kalau ke Thailand, mampir ke sini ya Foodies, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut, kita cari yang segar-segar Sky Foodies biar tetap semangat di hari ulang tahun Trans 7 dan Transmedia. Masih di Kota Bangkok nih Foodies, ibu kota Thailand yang sibuknya nggak kalah sama Jakarta. Jajanannya juga beragam loh, pokoknya bikin Kiki Farel bingung deh tuh, mau pilih yang mana ya? Wah, ini kota penuh dengan berjuta-juta makanan yang enak-enak, yang seger-seger, ada kuning, hijau, merah, pokoknya warna-warni banget. Tapi aku lagi pengen makan yang pedes, yang asem, yang seger, tapi nggak mau terlalu berat. Pilihan Kiki jatuh pada Som Tam. Rujak ala Thailand ini terbuat dari pepaya muda dengan campuran bumbu rempah yang bikin rasanya jadi pedas, asam dan segar menjadi satu. Pokoknya pas banget deh buat mewarnai keceriaan di hari ulang tahun Transmedia. Semua bahan ditumbuk jadi satu di dalam lesung sambil diaduk-aduk tuh Foodies. Ditumbuknya nggak sampai halus ya, cukup sampai bumbunya mengeluarkan aroma sedap. Sekali hap, Som Tam punya tekstur dan rasa serta aroma yang rame Foodies. Sensasi pertama yang aku rasain ini memang seger banget. Karena ini semuanya makanan ini serba mentah ya. Selain seger, ini aku udah minta tadi little bit spicy. Tapi memang kayaknya orang sini karena pencinta pedes. Jadi walaupun little bit spicy, buat aku ini pedes banget. Karena menggunakan cabai kering, jadi pedesnya lebih nonjok aja gitu. Cabai kering tuh emang lebih pedes ya daripada cabai segar, karena kandungan airnya sudah berkurang. Jadi hati-hati nih kalau mau request tingkat kepedasan di Thailand ya. Nah by the way, kalau sayuran doang berasa kurang, bisa nambah seafood seperti udang, kepiting, atau rajungan. Saya pilih juga nih, mau disajikan mentah atau dimasak dulu Foodies. Ini aku kepitingnya tadi mintanya yang dimasak dulu, direbus. Karena kalau misalnya mentah, itu bisa-bisa aja. Cuman kalau aku pribadi takutnya agak alergian gitu kan. Jadi aku pesen yang dimasak dulu. Aduh, emang seger banget ya. Nggak bohong memang nih ya masakan Thailand ini. Nih, ada telurnya, si kepiting. Aslinya, Som Tam tuh berasal dari Thailand bagian timur laut yang akhirnya dikenal luas di seluruh negeri, bahkan sampai mancanegara. Heran ya kalau Som Tam jadi salah satu makanan terlezat di dunia versi CNN. Ininya tuh udah ini pedasnya iya, terus segernya ada, asemnya juga banget. Dan ini yang paling penting karena apa aku beli ini? Karena ini sehat. Jadi kalau kita mau panjang umur, Foodies ya, itu harus makan yang sehat-sehat. Seperti Transmedia kan, lagi ulang tahun nih ya kan. Ini simbol salah satu makanan sehat yang menunjang kita untuk hidup lebih panjang lagi. Yes, makan sehat biar panjang umur ya Foodies, amin. Seperti Trans 7 dong, yang terus panjang umur biar selalu bisa nemenin Foodies. Menu receh, tapi rasa enggak recehan. Ini tuh julid banget, juara di lidah Foodies. Bawangnya berasa, gurih, kurangnya apa? Ya kurang manis. Karena yang manis adalah kamu. Kamu dan ini maksudnya.
Foodies, kulineran yang spesial lagi guys di hari spesial bareng sama Ivan Kabul. Yuk! Ya, di sela-sela sibuk syuting program Selebrita Trans 7, dia tuh emang rajin banget loh hunting makanan enak bareng sama makan receh. Udah pastilah ya, yang diburu ya kuliner yang receh bin lazis. Oke. Selesai, Foodies, selesai syuting sudah. Kalau misalkan kita selesai syuting, terus apa? Terus pulang? Oh, tentu tidak. Saatnya kita cari-cari makanan karena pas banget hari ini kayaknya aku lagi tempting banget mau lihat-lihat kuliner yang receh, yang hauce, yang sejulit itu. Kira-kira makan apa ya kita hari ini? Oh wala, ternyata kita diajak ke sini nih Foodies. Wah, ceritanya mau ngerayain Ultra Transmedia yang ke-24 nih ya. Mantap. Yes, namanya ini emang panjang umur. Tempat makan yang baru buka 2 bulan lalu ini jadi destinasi baru buat para pecinta kuliner terutama di wilayah Jakarta Selatan. Konsepnya ala-ala kopi tiam gitu Foodies. Mau makan berat atau nongkrong dan jajan di sini bisa banget. Suasananya kayak kedai kopi tema serba jadul. Ini nih salah satu menu jagoan di sini, bakmi bebek. Pilihannya ada 2 Foodies, bakmi bebek manis dan bakmi bebek gurih. Nah, kalau yang manis jenis mie mie kecil dan dibumbui minyak bawang serta kecap manis. Wow, 我真的喜欢这个面啊。Ada Google nggak ya? Artinya, aku bener-bener suka mie ini hauce-nya bener-bener kelewatan. Ini tuh julid banget, juara di lidah Foodies. Jujur, aku nih suka tipe-tipe mie yang nih kalau warnanya rada kecoklat-coklatan gelap gini. Ini biasanya kan dia dicampur sama kecap ya. Kita biasanya ngomong ini jadi yummy sebenarnya biasanya. Karena mie-nya itu jadi mie manis sebenarnya. Gurih mie-nya memang bumbu-bumbuannya kuat, tapi yang aku suka adalah dia nggak terlalu asin dan nggak lembek. Aku tipe-tipe orang yang suka kalau makan mie itu nggak mau lembek. Jadi dia garing-garing gitu loh mie. Ya, mie bebek. Selain manis, ada juga pilihan bakmi bebek gurih Foodies yang menggunakan mie besar dan bumbunya cuma pakai minyak bawang tanpa kecap manis. Nah, kalau soal rasa bedanya apa ya, Van? Ini juga hauce nih. Justru memang mie yang memang lebih banyak, yang lebih populer, memang yang mie gurih seperti ini. Mie enak, bawangnya berasa, gurih, kurangnya apa? Ya kurang manis. Karena yang manis adalah kamu. Kamu dan ini maksudnya. Alamak, yang udah happy ketemu sama makanan enak, hatinya auto berbunga-bunga nih sampai mekar gombalnya. Nah, dengar-dengar nih, katanya kalau pengen panjang umur tuh makan mie-nya nggak boleh putus tuh, Van. Demi Foodies nih, berani coba nggak? Jangan gombal doang dong. Oke. Dikerjain sama makan receh. Tapi pastinya mie ini menjadi simbol, apalagi kita lagi merayakan HUT Transmedia yang ke-24. Dengan kita makan mie di Makan Receh ini menjadi simbol dan doa kita. Semoga Transmedia ini panjang umur, penuh berkah dan jadi berkah juga melalui tayangan-tayangannya yang bukan hanya menghibur, tapi juga inspiratif. Asik. Amin. Ngomong-ngomong baru setengah jalan nih kita. Topping daging bebeknya belum kebagian diicip tuh, Van. Baru dilihat aja sih udah bikin penasaran ya. Potongan daging bebek itu cakep banget. Rasanya juga udah pasti mantep punya. Kita coba ini, gimana rasanya? Ini yang bikin orang makan puas nih Foodies. Kalau dapat dagingnya tebel, tapi dia tuh nggak keras, nggak alot, gampang banget. Jadi kamu puas banget makan dagingnya. Apalagi ini rasanya dia nggak ada bau-bauan bebeknya nih. Gak heran Foodies, soalnya bebeknya direbus dengan macam-macam bumbu rempah yang kuat. Alhasil hampas deh tuh aroma amis yang biasanya ada di kuliner bebek. Nah, kalau Foodies pengen jajan, ada juga nih camilan buat temen ngopi atau ngeteh. Kue gunting khas Medan. Namanya memang kue gunting, tapi isinya sebenarnya adalah gorengan-gorengan. Nah, pada suka kan gorengan-gorengan kan? Bumbu kacangnya enak, lekoh banget, wangi lagi.
Bumbu kacangnya ada rasa manis gurih khas kacang plus ada hint pedasnya tipis-tipis. Dan lagi-lagi ada taburan bawang putih goreng yang bikin aromanya makin nyantar di hidung. Bisa-bisa seporsi habis sendirian nih Van, ya nggak? So gimana? Kapan nih foodies mau kesini? Pasti pengen cobain juga kan? Catat ya, restoran Panjang Umur ada di Jalan RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Pris, ini aku nggak sadar kenapa ya, makanan-makanan kita hari ini penuh filosofi semua. Kalau mie itu tentang panjang umur, ini gorengannya ada crunchy-crunchy kan, itu juga melambangkan kepenuh berkahan. Dan aku kirimkan doa ini terbaik untuk Transmedia yang berulang tahun ke-24, 24 hours. Doanya selalu menjadi saluran televisi yang 24 jam menyajikan acara-acara yang terbaik, yang informatif, yang seru, yang pasti menghibur dan inspiratif buat pemirsa semuanya. Jadi pastikan tetap dimakan receh, yang menu receh tapi rasa gak recehan. Nih, makan lagi Budis. Selamat ulang tahun untuk Transmedia, Trans TV, dan juga Trans 7. Semoga menjadi TV atau channel nomor 1 terus, kebanggaan kesayangan seluruh rakyat Indonesia. Sukses selalu, panjang umurnya, selalu membahagiakan banyak orang. Selamat ulang tahun Transmedia 24 hours. 24 hour Transmedia, happy birthday! Birthday, ulang tahun yang ke-24 karena kita 24 hours.